Halo Sobat 7, nama saya Ariel Iran dan saya adalah seorang instruktur pole dance. Apa sih itu pole dance? Pole dance itu adalah sebuah tarian yang dipadukan dengan akrobatik dan olahraga. So, saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Sebenarnya apa sih itu pole dance? Banyak banget yang suka pada nanya, Kak, pole dance itu sebenarnya apa sih? Apakah sebuah tarian? Apakah sebuah olahraga? Mungkin awalnya itu ada sebuah tarian yang mungkin kalian tuh pada mikirnya itu adalah orang-orang yang suka-suka nari-nari di klub pakai tiang seperti itu. Tapi sebenarnya pole dance sendiri udah mungkin 20 tahun terakhir itu adalah sebenarnya sebuah olahraga gitu loh. Untuk menari di atas tiang itu tidak mudah gitu. Dan memang kita butuh yang namanya skill ya, dan kita untuk membina sebuah skill itu kita benar-benar perlu fokus, perlu yang namanya benar-benar ketahanan diri, menahan sakit, terus juga keinginan yang sangat kuat kayak gitu. Jadi sebenarnya pole dance itu adalah sebuah olahraga, sebuah akrobatik dan juga sebuah art, sebuah keindahan. Karena kita bisa mengalirkan si pole dance ini ke berbagai arah. Jadi bisa menjadi olahraga, bisa menjadi sebuah tarian juga yang kayak jadi jatuhnya pole sport, pole dancing atau juga pole eksotik, sebuah tarian yang lumayan seksi, tapi kita ngomongin lagi tentang tarian seksi karena sebenarnya tarian seksi itu memang bagus untuk confidence juga gitu, dan juga kita bisa bawa untuk ke fitness. Jadi pole dance sebenarnya ada banyak macam, tapi sebenarnya tujuannya itu adalah mengolah tubuh kita itu menjadi lebih sehat, menjadi confidence, dan benar-benar tuh efeknya di tubuh itu tuh luar biasa ya, karena tanpa kalian sadar itu satu badan kita itu benar-benar bekerja sekali. Manfaat dari melakukan pole dance. Mungkin sebenarnya awalnya aku bisa mengatakan kalau banyak sekali wanita datang ke sini itu kan benar-benar pengen yang namanya tuh punya badan tuh bagus. Tapi kan dibalik badan bagus, dibalik kesehatan dan lain-lain, yang paling penting itu adalah satu confidence. Nah, pole dance ini adalah salah satu olahraga yang menurut aku benar-benar tuh nge-boost banget kita punya confidence seperti itu. Manfaatnya lagi itu sebenarnya dibalik keluar confidence itu adalah satu, udah pasti tubuh lebih sehat, udah pasti kita akan lebih kuat, dan yang pasti kita juga lebih lentur karena akan dilatih untuk fleksibilitas, dan fleksibilitas untuk tubuh ini kan juga memang membuat kita lebih awet muda, itu sudah otomatis. Dan pole dance ini juga melatih sebenarnya mental kita gitu. Jadi kalau misalkan mereka bisa mendapatkan satu buah gaya aja, itu mereka itu benar-benar tuh bisa happy banget, dan itu tuh kayak mancing kita punya hormon untuk happiness seperti itu. Jadi itu manfaat pole dance emang sumpah banyak banget. Ya, pole dance sendiri ini sebenarnya muncul dan ada itu dari tahun sekitar 1920. Ini masih kita bilang di negara luar ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, pole dance itu baru mulai tenar di sekitar tahun 2010. Dan itu yang pertama kali muncul itu kalau nggak salah Junko dan Kak Vicky Burki. Kalau aku sendiri aku baru mulai di 2016. Oke, kunci kekuatan tubuh yang dipakai untuk pole dance. Kalau saya bisa mengatakan itu sebenarnya kita kan satu badan, benar-benar muscle di seluruh tubuh kita ya. Tapi yang paling utama dari beginner itu aku mengajarkan memang basicnya itu adalah di upper back. Jadi kalau misalnya orang berpikir, oh pole dance itu pakai kekuatan tangan gitu ya, itu salah. Jadi kalau misalnya, karena kan kalau tangan ini kita takutnya bahaya ya, karena kan nggak mungkin kalau tangan ini menopang satu tubuh kita, jadinya kita tuh sebenarnya memakai kekuatan di upper back kita. Nah, tapi habis itu kita juga memakai kekuatan core, kekuatan semua deh seluruh tubuh benar-benar sampai ke kaki. Tapi kan itu tergantung nanti dari levelnya satu persatu, kita akan mulai dibina masalahnya satu persatu untuk lebih kuat gitu. Jadi emang satu badan itu akan bermain masalahnya. Oke, banyak banget yang bertanya, berapa lama sih waktu yang dilatihkan untuk belajar pole dance ini? Jujur saya sendiri sampai hari ini itu nggak pernah stop berlatih.
Jadi kita itu punya level, level beginner, intermediate, pre-advance, advance, master advance. Semakin orang latihan dan kita punya flexibility semakin bagus, flexibility kita semakin terbuka, kita bakal punya gerakan-gerakan tuh yang jauh lebih susah. Jadi kalau memang aku sendiri di sini, kita dari beginner pertama kali masuk, kelas pertama pun kita sudah latihan dengan tiang. Jadi sebenarnya tergantung dari triks apa yang digunakan. Tapi kalau murid aku sendiri rata-rata dari 10 kelas, satu paket sekitar 10 kelas, biasa mereka sudah bisa menari 1 menit tarian untuk beginner. Oke, untuk melakukan pole dance, kalau misal latihannya sama aku, memang muridnya yang harus datang ke studio aku. Nah, biasanya murid-murid yang udah mereka udah 10 kelas, 20 kelas, dan mereka suka banget sama pole, biasa tuh mereka tuh beli sendiri tiangnya, dan mereka itu pasang di rumah mereka. Nah, jadi mereka bisa latihan sendiri di rumah, kayak gitu. Karena kalau aku sendiri memang, aku hanya mengajar untuk di studio aku sendiri, jadi aku nggak keluar untuk mengajar orang, kayak gitu. Tapi kalau misalnya bagi mereka yang tidak punya tiang pole, memang mereka nggak bisa melatih pole dance, tapi setidaknya mereka bisa melatih strength mereka di rumah untuk menambah mereka punya strength sebelum ke kelas pole dance. Itu mereka bisa latihan kayak push up, kayak sit up, terus habis itu juga kayak pull up kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku sih untuk anak-anak beginner yang biasa jadi murid aku memang menyarankan banget mereka bisa mengambil kelas yoga dulu mereka sebelum ke pole gitu. Karena menurut aku yoga itu salah satu olahraga yang cukup membantu banget untuk ke pole kayak gitu loh. Karena memang kontrolnya dapet, terus passionnya dapet kayak gitu. Terus maksudnya kekuatan kontrol untuk muscle-muscle kecilnya juga mereka lebih dapet sih. Oke, biar pada nggak penasaran, untuk basic pole dance aku kasih lihat ya. Nah, jadi biasanya kalau pada nanya kelas pertama itu belajar apa sih? Gitu. Nah, kelas pertama itu biasanya aku selalu mengajarkan cara berdiri di samping tiang dulu. Kayak gitu. Jadi berdirinya itu tuh kita nggak bisa namanya seperti ini. Ya, atau enggak ada yang, ayo berdiri tegap. Kayak gitu, nggak boleh. Jadi aku biasa mengajarkan gimana cara berdiri samping tiang. Itu benar-benar kaki dua-duanya di poin, dijinjit. Ya, tangan kanan ini pegang atas tinggi. Nah, perut ini harus dikunci. Ya, terus habis itu chestnya lift up sedikit. Chinnya sedikit up, oke, karena ini adalah posisi berarti tubuh ini ready dan siap untuk muscle aktif, kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, muscle kita tuh nggak aktif. Seperti ini, muscle kita aktif, oke. Ini adalah basic daripada gerakan pertama. Tangan kanan di atas, tangan kirinya pasang di pinggang. Ini dibuat mendorong tubuh ke samping, kaki kanan lurus. Cari dulu kita punya belakang dengkul ini nih, kita sebutnya nipit, ya. Baru di hook, oke. Jadi kalau kalian tuh posisinya benar-benar dia rapat, tidak ada lubang, ya. Dari sini baru kita slide tangan kanan sedikit lagi dibenerin, baru kita putar. Taruh kaki di atas. Bagian sudah kuat, kita bisa buka tangan. Pegang lagi tiangnya pelan-pelan, turunnya kontrol. Oke, ini juga salah satu gerakan basic yang makanya ini juga kenapa pole itu kita harus memakai celana tuh minim karena kita butuh kulit. Nah, ini salah satu gerakan basicnya. Lihat ya, ini badan menghadap depan, sit. Nah, lihat nggak? Kalau misalkan kita pakai celana ini tuh nggak bisa karena kita bener-bener butuh sebenarnya kulit daripada selangkangan gitu ya. Jadi dari sini sit, tekuk, turunin tangannya. Oke, perbedaan untuk pole dance untuk pria dan wanita. Saya bisa mengatakan sebenarnya di sini tidak ada perbedaan. Ya, jadi kalau pole dance itu ada yang namanya pole sport. Ya, jadi biasa pole sport itu jatuhnya memakai tiang statik dan abis itu ada juga yang pole dancing yang benar memakai tiang muter, yang nari, yang pakai perasaan. Jadi memang tergantung sebenarnya kita tuh mau bawanya kemana. Jadi banyak juga biasanya cowok memang lebih ke pole sport.
kayak gitu. Jadi mereka lebih jatuh tuh kayak gimnastik gitu, kayak akrobatik gitu. Mereka bukan yang menari-nari cantik kayak gitu. Kalau yang tapi cewek pun juga banyak mereka yang melakukan ke pole sport juga, ke tiang statik juga, ke tiang puter juga, atau eksotik juga gitu. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya tidak terlalu berbeda antara pria dan wanita, tinggal kesukaan mereka ada di mana gitu. Tapi biasa kalau pria memang lebih prefer ke static pole kayak gitu. Pengalaman terunik saya selama jadi guru pole. Kalau misalkan ngajar aja atau misalkan tiba-tiba jadi jago gitu kan memang kita pasti seneng banget ya. Dari zero sampai dia bisa menari itu pasti seneng banget. Tapi kalau ditanya pengalaman yang paling unik, yang paling lucu buat saya itu, saya pernah dapat murid itu tingginya sekitar 180 lebih gitu. Dan bisa bayangin dong kalau misalkan saya pendek segini, terus muridnya segini, terus saya nggak bisa pegangin dia gitu. Sampai akhirnya saya menarik kursi untuk gendongin dia itu, jadi saya naik ke atas kursi. Mungkin itu pengalaman paling unik saya sih yang lucu banget gitu. Terus tapi kalau sisanya itu, aku senang banget encourage murid-murid aku dan aku pasti senang banget kalau melihat mereka itu dari tidak bisa apa-apa sampai mereka bisa nari satu menit atau 2 menit dengan tarian-tarian yang semakin minggunya itu semakin berat dan semakin susah, dan melihat mereka betapa bahagia mereka itu tuh bener-bener kayak ada satu kepuasan dalam diri aku yang gak ternilai deh, yang aku gak bisa ungkapin apa rasa senangnya gitu, bahagianya. Pernah mendapatkan stigma negatif? Tentu saja ya. Stigma paling negatif itu menurut aku sih sebenarnya stripper. Tapi kan kita nggak bisa salahin juga ya, memang kan pole dance itu kan mungkin di tahun 1920 pun awalnya memang mereka menari memakai tiang itu ya mungkin stripper ya, kadang-kadang juga mereka belum tentu stripper ya gitu. Ya dikatain stripper sih udah biasa, terus dikatain kenapa sih suka buka aurat, kenapa sih harus banget gitu, maksudnya pakai baju begitu di tiang kayak gitu. Memang kita itu butuh kulit untuk menempel di tiang, itu satu. Terus bukannya kita memang pengen terbuka bajunya ya, tapi memang diharuskan terbuka kayak gitu demi kita punya safety. Kalau misalkan kita kena baju itu akan merosot kayak gitu loh. Jadi memang tanggapannya itu yang paling sering itu ya itulah yang paling sering juga ada satu yang aku kadang-kadang juga yang lebih kesel sih dibanding dikatain stripper. Kalau kita lagi melakukan flexibility atau kita misalnya lagi melakukan ada gerakan-gerakan yang kakinya terbuka atau apa gitu. Nah, itu ada tuh yang kayak suka nulis-nulis kata-kata yang tidak benar, tidak baik, atau yang pikirannya jorok banget itu ya gitu. Nah, itu mungkin tolong-tolong disortir ya, karena memang sebenarnya pole itu ada sebuah art. Jadi kalau misalnya aku selalu menanggapinya dengan cobain dulu deh sebelum berkata yang enggak tentang kita, kayak gitu. Oke, untuk range harga, jadi memang harga itu bervariasi. Jadi karena aku cuman ngajar private dan mentok tuh satu kelas berdua private-nya, memang harga aku start dari 1 juta. Itu start untuk 1 jam, untuk 1 orang. Tapi kalau misalkan itu kan tergantung memang budget kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak grup kelas itu bisa di start kalau nggak salah dari 1 kelas itu sekitar 250.000. Nah itu kan biasa, tapi dari beginner, inter, sampai ke advance itu memang harganya variasi ya gitu. Jadi nggak sama. Sobat 7, itu tadi penjelasan pole dance. Apakah kalian lebih paham dan tertarik untuk mencoba pole dance? Saya Ariel Iran, sampai jumpa.